فالنواصب أشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجهود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. Nah, sekarang beliau masuk dalam rincian i'rab fil mudhari'. Jadi fil mudhari' sebagaimana telah berlalu bahwa kebanyakannya apa? Kebanyakannya mu'rab atau mabni? Mu'rab. Dan asalnya i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jazm? Kata beliau marfu'un abadan. Al-mudhari' marfu' selamanya. Nah, hatta dakhala alaihi nasibun, hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun, sampai masuk padanya penasab sehingga dia pun menjadi mansub, atau penjazm sehingga dia menjadi majzum. Namun hukum asalnya sebelum itu dia marfu'. Karena itu kalau ditanya kapan fil mudhari marfu', jawabannya ketika tidak masuk padanya penasab dan penjazm, atau ketika tabaiyah, dia ikut kepada fil mudhari lain yang dibaca rafa'. Sekarang beliau rinci apa saja penasab itu yang dapat merubah i'rab mudhari menjadi mansub. Nah, fan-nawasibu asyara, maka kata beliau nawasib itu ada 10. Ini menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang lain, nawasib itu hanya 4. Nawasib hanya 4, yaitu an, lan, idzan, dan kai saja. Adapun lam kai, lam juhud, hatta, jawab bil fa wal waw wa au, ini semua dia manasab fi'il mudhari' dengan perantara an mudmaratan, apakah itu jawazan atau wujuban. An yang disembunyikan, baik itu disembunyikan secara boleh atau disembunyikan secara wajib. Disembunyikan secara wajib. Nah, tapi kita detailkan pembahasannya ini. Nawasib yang pertama adalah an. Dan an ini adalah induk bab nawasib, artinya dia yang sering muncul, dia yang sering kita jumpai. Dan an namanya adalah apa? Harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Huruf penasab, harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Huruf masdar maksudnya bisa takwil fil mudhari setelahnya menjadi masdar. Itu makna harfu masdar. Wa nasbin, karena bisa membuat fil mudhari setelahnya dibaca mansub, merubah fil mudhari, i'rab fil mudhari menjadi nasab. Wastiqbal, sedangkan istiqbal
maknanya adalah bahwa an itu bermakna mustakbal. Kalau dia masuk pada fi'il mudhari, maka akan merubah keadaan fi'il mudhari yang tadinya bisa bermakna al-hadir, al-hal, menjadi hanya bermakna mustakbal. Kan fi'il mudhari dia bisa bermakna sekarang, bisa bermakna akan datang, dua-duanya. Tapi ketika masuk an, dia hanya menjadikan mudhari itu bermakna mustakbal atau memastikan. An itu memastikan bahwa fi'il mudhari yang ada di depannya itu bermakna mustakbal. Kalau begitu berarti an ini salah satu qarinah. Salah satu apa? Indikasi untuk menentukan makna mudhari'. Paham ya? Kan mudhari dua kemungkinan maknanya, sekarang atau mustakbal, akan datang. Bagaimana cara memastikan maknanya? Saya sudah pernah bilang dengan qarinah, dengan indikasi konteksnya. Kadang dengan konteks yang ada di hadapannya atau di belakangnya. Kalau di hadapannya misalnya yadhhabu Zaidun atau yusafiru Zaidun ghadan. Kata ghadan besok berarti mana mustakbal. Yusafiru Zaidun al-an, berarti al-an ini qarinah bahwa mudhari bermakna sekarang. Bisa juga qarinahnya ada di depan seperti sin, saufa, an, lan. Jadi kalau ada lan masuk pada fi'il mudhari sudah pasti bermakna apa? Mustakbal. Begitu pula lan nanti. Begitu pula kai. Dan idzan, semua nawasib yang 4 ini semuanya bermakna istiqbal. Artinya kalau dia ada, salah satunya ada pada fi'il mudhari, maka langsung memastikan bahwa makna fi'il mudhari itu hanya mustakbal saja, tidak ada kemungkinan bermakna al-hadir lagi, bermakna sekarang, bermakna hal. Jelas ya? Kemudian an, lan, idzan, kai ini penasab fil mudhari menurut kesepakatan ulama. Ini 4 ini. Yang diperselisihkan itu yang 6 yang terakhir. 6 yang terakhir itu yang diperselisihkan, sebagaimana saya katakan tadi. Dan yang kuatnya bahwa 6 yang terakhir itu tidak menasab dengan sendirinya, dia hanya menjadi tanda. 6 yang terakhir itu hanya menjadi tanda bahwa di sana ada an yang dihapus, bahwa di sana ada an yang dihapus. Dan yang menasab fi'il mudhari adalah annya. Cermati pembahasan ini. Ini butuh perhatian yang besar untuk memahaminya. Taib. Saya ulangi, an, lan, idzan, kai ini menasab dengan sendirinya, menasab fi'il mudhari dengan sendirinya. Dan dia menasab fi'il mudhari menurut kesepakatan ulama. Sementara 6 yang terakhir, yaitu mulai dari lam kai atau dikenal juga dengan lam ta'lil, kemudian lam juhud, hatta,
fa, waw dan au itu munasab dengan perantara an yang disembunyikan, an mudmarah yang disembunyikan sebelum fi'il mudhari'. Jadi hakikatnya 6 yang terakhir itu sudah lihat matanya semua. 6 yang terakhir itu hakikatnya apa? Hakikatnya hanya simbol saja, hanya tanda saja bahwa ada an yang disembunyikan. Paham ya? Jadi an apa tadi? Harfu nasbin, harfu masdarin, wa nasbin, wastiqbalin. 3 dia fungsinya. Dia merubah fi'il mudhari menjadi masdar. Kedua, munasab fi'il mudhari. Ketiga, memastikan makna mudhari menjadi istiqbal. Itu 3 fungsi dari an. Nah, contohnya apa? Misalnya a'jabani an tajtahida. An tajtahida. Perhatikan an tajtahida. A'jabani an tajtahida. A'jabani ini fi'il madhi. A'jaba an tajtahida. Perhatikan an di sini masuk pada fi'il mudhari, maka fungsinya ada berapa? 3. Merubah fi'il mudhari menjadi masdar, mentakwilnya. Berarti an tajtahida masdarnya adalah ijtihad. Kemudian bagaimana cara mentawil? Ambil masdarnya, jadikan fa'ilnya sebagai mudhafun ilaih. Apa fa'ilnya? Dhamir anta mustatir. Berarti kalau ditulis menjadi mudhafun ilaih, dia bentuknya ka, ijtihaduk. 6. Sehingga takdirnya a'jabani ijtihaduk. Berarti dia apa ini? An bersama fiilnya berarti apa? Apa i'rabnya? Apa Umar? Fa'il. Kan ijtihaduk. Fa'ilnya ini fi'il madhi. A'jabani membuat saya kagum. Apa yang membuat saya kagum? Ijtihaduk, kesungguhanmu. Kesungguhanmu membuat saya kagum. Jadi dia fa'il. Kembali ke syahidnya. Tugas kedua apa? Tugas kedua an manasab. Lihat. Tadinya rafa tajtahidu menjadi tajtahida. Tugas ketiganya memastikan makna apa? Fi'il mudhari menjadi istiqbal. Nah, a'jabani ijtihaduk an tajtahida. Kesungguhanmu atau keadaan kamu bersungguh-sungguh itu membuat aku takjub. Jelas ya? Ini kalau fiilnya fiil apa? Fiil mudhari sahih akhir. Bisa juga mu'tal akhir. Dia nanti misalnya an yad'uwa. Ya. An yad'uwa. Atau an yarmiya. An yardo. An yarmiya. Di sini tidak thiqal ya. Fathahnya nampak. An yardo, kecuali di sini tidak nampak. Karena dia apa?
Hah? Kenapa tidak nampak di sini? Ta'adzur, tidak bisa diharokati alif selamanya. Ini mau talakhir. Bagaimana kalau dia amthilatul khamsah? Tanda nasabnya apa dia? Hadfun nun. Berarti misalnya antajtahiduna di sini. Asalnya. Kalau masuk an dihapus nunnya. Berarti antajtahidu. A'jabani antajtahidu. Nah, di sini nanti ganti dhamirnya jadi kum. Karena tajtahidu wa jama' berarti sana jadi jama'. Ijtihadukum. Paham, ha? Begitu cara mentakwil. Cara mentakwil itu ambil masdarnya, jadikan fa'ilnya sebagai mudhafun ilaih. Itu cara mentakwil fil mudhari'. Jadi kalau fa'ilnya anta jadi ka. Kalau huwa menjadi hu. Kalau hiya menjadi ha. Kalau apa? Antunna menjadi hunna. Atau kunna. Kunna. Dan seterusnya. Sesuaikan dhamirnya. Kemudian perlu diketahui an ini manasab dengan sendirinya tanpa syarat. Tanpa apa? Syarat. Langsung. Kapan ada fil mudhari setelahnya langsung dia apa? Nasab. Tidak ada syarat-syarat di sini. Langsung dia, langsung beramal. Yang penting an-nya an apa? An masdariyah. Yang penting an-nya an masdariyah. An harfu masdarin tadi. Karena di sana ada juga an lain seperti an tafsiriyah. Seperti an tafsiriyah. Misalnya masuk di jumlah ismiyah. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Anil pakai an juga, tapi yang diinginkan adalah an tafsiriyah atau mungkin an mukhaffafa min ats-tsaqilah. An yang diringankan dari anna. Jadi anna teman-temannya inna itu kadang diringankan tasdidnya, dia menjadi sukun. Ketika disukun mirip dengan an harfu masdar. Nah, di sini perlu hati-hati. Oh, kadang an-nya ternyata bukan an apa? Bukan masdariyah, melainkan an tafsiriyah atau an apa? Mukhaffafa min ats-tsaqilah, an yang diringankan dari tasdid. Diringankan dari anna. Kalau anna ya temannya inna. Nah, misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Perhatikan an di situ bukan an yang munasab fil mudhari. Makanya dia di situ tidak masuk pada fil mudhari. An la ilaha illallah. La ilaha illallah fil mudhari atau bukan? Hah? Bukan. Berarti an-nya bukan yang munasab fil mudhari, melainkan anna yang diringankan. Anna yang tadinya tasdid dihilangkan tasdidnya menjadi sukun. Paham? Jadi alla ilaha illallah asalnya asyhadu annahu la ilaha illallah asalnya. Sebagaimana di syahadat kedua asyhadu anna muhammadan pakai anna, berarti an yang pertama an di syahadat pertama itu anna juga asalnya, cuman diringankan. Asyhadu annahu la ilaha illallah asalnya dihapus
annanya tasydidnya menjadi sukun dan dihapus dhamirnya annahu hu. Ini nama dhamir sya'an akan datang di mutammimah. Ada yang dinamakan dengan dhamir sya'an. Dia dihapus, bahkan wajib dihapus kalau annya mukhaffafah. Wajib dihapus kalau annya diringankan. Taib. Kemudian yang kedua lan. Lan ini dia juga harfu nafyin, dia harfu nasbin ya, harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. 3 juga fungsinya. Agak beda sedikit dengan an. Dia harfu nafyin, huruf yang menafikan, bermakna tidak. Bermakna tidak. Dikatakan harfu nafyin karena bermakna menafikan atau meniadakan. Harfun nafyin wa nasbin wa istiqbal. Apa nasbin, istiqbal? Apa raham? Apa? Menasab fil mudhari. Istiqbal memastikan, huruf yang memastikan bahwa fil mudhari bermakna istiqbal. Nah, sudah kita jelaskan tadi. Dan lan ini juga menasab fil mudhari tanpa syarat. Menasab fil mudhari tanpa apa? Syarat. Misalnya kalau ada fil mudhari depannya langsung dia nasab, tidak ada syarat-syarat. Misalnya lan yadhhaba Zaidun. Zaid tidak akan pergi. Langsung itu. Lan dia menafikan kepergian. Satu, tugas pertamanya menafikan apa? Kepergian. Kalau masuk pada yakhruja, tidak keluar, Zaid tidak keluar, berarti menafikan keluarnya Zaid. Tergantung fiilnya. Menafikan apa? Oh, di sini menafikan kepergian. Meniadakan kepergiannya Zaid, bahwa Zaid tidak pergi. Itu tugas pertama. Tugas kedua, menasab fi'il mudhari. Tugas ketiga, memastikan bahwa fi'il mudhari bermakna istiqbal. Zaid tidak akan apa? Pergi. Nah, itu lan. Yang ketiga, idzan. Idzan ini dia adalah harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin. Fungsinya ada 3 juga. Pertama, harfu jawab wa jaza. Apa itu harfu jawab wa jaza? Makna harfu jaza wa jaza adalah bahwa idzan itu, perhatikan, idzan itu dia menjadi huruf yang dipakai menjawab pernyataan orang dan membalas pernyataan orang. Misalnya seorang berkata, sa'ajtahidu fi darsi. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Ini dengar dulu. Ini pernyataan orang. Sa'ajtahidu fi darsi. Si Zaid bilang begitu. Oh, Amr yang dengar, temannya Zaid dengar. Ketika Zaid berkata sa'ajtahidu fi darsi, saya akan sungguh-sungguh dalam pelajaranku, Amr dengar. Langsung dia timpali, langsung dia jawab dan dia balas ucapannya. Dia jawab dan dia balas ucapannya Zaid. Itulah jawab wa jaza. Dia balas dengan ucapan apa? Dia bilang, idzan tanjah. Kalau begitu engkau akan berhasil. Kalau engkau sungguh-sungguh, engkau akan berhasil. Nah, berarti idzan fungsinya apa? Harfu jawab wa jaza. Huruf untuk menjawab dan membalas pernyataan orang. Paham ini, ha? Wa nasbin, dan menjadi harfu nasbin wa istiqbal. Ini sudah berulang. Apa makna nasbin, Yahya? Menasab fil mudhari di depannya. Istiqbal
Ya. Ustaz, memastikan bahwa fi'il mudhari setelahnya bermakna istiqbal. Cuman idzan ini beramal dengan syarat. Beda dengan an, lan, langsung dia. Kapan ada an, langsung fi'il mudhari'nya mansub. Kapan ada lan, fi'il mudhari'nya langsung mansub. Tapi kalau idzan tidak langsung, dia harus terpenuhi syarat-syaratnya dulu. Syarat. Apa syaratnya, Umar? Idzan. Beramal langsung. Dia beramal, dia menasab fi'il mudhari'. 1. Memang ada kalimat di awalnya, tapi kalimatnya orang lain. Ya. Tidak syaratnya. Yang pertama dia di awal kata, di awal kalimat. Dengar. Tadi kan 2 pernyataannya Zaid, saya akan bersungguh-sungguh. Pernyataannya siapa? Temannya, dia bilang idzan tanjaha. Jadi idzan itu selalu didahului oleh pernyataan sebelumnya. Ini satu sisi, cermati dulu baik-baik. Ini harus paham. Idzan itu kan dia untuk membalas dan menjawab ucapannya orang. Berarti dia selalu didahului oleh pernyataan sebelumnya. Tapi kalau ditinjau dari ucapannya Amr tadi, idzan itu dia di awal kalimat. Paham? Kalau ditinjau dari ucapan dua-duanya, idzan itu di mana? Dia menjadi jawaban setelah pernyataannya Zaid. Tapi kalau antum tinjau dari ucapannya si Zaid, idzan itu di mana? Di depan, ya kan? Ucapannya si Amr. Idzan itu di mana? Berada di depan kalimat. Nah, syarat pertama idzan harus berada di depan kalimat. Syarat kedua apa tadi, Umar? Idzan harus bersambung langsung dengan fi'il mudhari'nya. Tidak boleh ada pemisah. Kalau ada pemisah langsung batal. Kalau ada pemisah langsung batal amalannya. Kecuali sebagian ulama mengecualikan beberapa hal. Kalau pemisahnya misalnya sumpah, atau pemisahnya misalnya nida, atau pemisahnya la nafiyah. Ada yang ini khilaf ya, nanti ada rinciannya. Tapi ini hanya sekedar pemberitahuan awal saja. Bahwa di sana ada yang mengatakan an itu dia asalnya apa? Tidak boleh ada pemisah antara dia dan fi'il mudhari. Ini asalnya. Dikecualikan beberapa hal. Di antaranya sumpah wallahi misalnya. Idzan wallahi tanjah misalnya. Ada sebagian ulama ada yang membolehkan itu. Kalau pemisahnya sumpah boleh. Ada lagi sebagian ulama membolehkan kalau pemisahnya iya Zaid misalnya nida, idzan ya Zaid tanjah. Ada yang membolehkan juga. Sebagian ada yang tidak membolehkan. Ada juga yang membolehkan kalau pemisahnya la, idzan ya Zaid la yukhayibakallah misalnya. Kalau begitu wahai Zaid, engkau Allah tidak akan membuatmu gagal. Ya. Tapi ini ada khilaf. Intinya antum pahami dulu syarat keduanya apa? Idzan
tidak boleh ada pemisah antara dia dan fi'il mudhari, harus bersambung langsung. Syarat ketiga, apa syarat ketiga? Bahwa fi'il mudhari setelahnya harus bermakna istiqbal, bermakna akan datang. Karena idzan kan tugasnya apa idzan? Salah satu tugasnya dia harfu istiqbal, memastikan fi'il mudhari'nya bermakna istiqbal. Jadi kalau fi'il mudhari'nya bermakna sekarang, pasti idzan tidak beramal. Harus bermakna istiqbal. Seperti tadi misalnya, dengar. Lihat contoh tadi, Zaid berkata, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku sajatahidu fi darsi. Apa kata Amr? Idzan tanjah. Kalau begitu engkau akan berhasil. Ya kan? Maknanya begitu. Tidak mungkin engkau telah berhasil. Ini baru mau sungguh-sungguh, masa langsung berhasil sekarang atau telah berhasil? Ini tidak mungkin. Pasti apa? Istiqbal. Kalau begitu engkau nanti akan berhasil. Kalau engkau sungguh-sungguh sekarang, mulai dari sekarang, nanti engkau akan berhasil. Berarti istiqbal nanti. Jelas ya? Nah, maka idzan beramal, maksudnya menasab fi'il mudhari dengan berapa syarat? 3 syarat. 3 syarat. Antum sudah tulis 3 syarat? Ya, dihafal nanti 3 syarat. Al-harfur rabi', yang keempat adalah apa? Kai. Kai ini dia harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Kai ini harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Lihat semua empat-empatnya ini harfu istiqbal semua. Kai menjadi harfu masdar, berarti dia mirip dengan an. Huruf masdariyah itu ada 5 dalam bahasa Arab. Huruf masdariyah ada 5 dalam bahasa Arab. Yang bisa mentawil fi'il mudhari menjadi masdar ada 5. An, kemudian kai, anna, kai, lau, dan ma. Ini huruf masdariyah. Semuanya bisa merubah fi'il mudhari menjadi masdar. Paham? Tulis huruf masdariyah yang menjadi teman-temannya apa? Teman-temannya an itu ada 5. An itu sendiri, anna yang temannya inna. Ya, anna, apalagi kai yang sekarang kita pelajari, kemudian lau dan ma. Ini semua 5 huruf ini merubah fi'il mudhari, bisa merubah fi'il mudhari menjadi masdar. Kemudian kai juga harfu nasbin, artinya nasab fi'il mudhari istiqbal. Ini sudah dijelaskan berulang kali. Kemudian kai ini dia beramal dengan syarat juga. Lagi-lagi dengan syarat ini. 2 ini dengan syarat. Kalau 2 yang pertama tadi tanpa syarat, an dan lan tanpa syarat. Cermat ya, hafal. An dan lan tanpa syarat, idzan dan kai bersyarat. Kalau idzan sudah sebutkan tadi. Kalau kai apa syaratnya dia beramal menasab fi'il mudhari? Harus didahului oleh lam ta'lil. Kai syaratnya beramal harus didahului oleh lam bermana sebab. Li bermana sebab. Lam dalam kurung li yang bermana apa? Sebab, ta'lil. Apakah itu lam ta'lilnya ini, li-nya ini nampak lafzon, atau li-nya itu disembunyikan? Sudah tulis? Syaratnya didahului oleh li, lam ta'lil, li yang bermakna sebab,
apakah linya ini nampak atau linya muqaddarah, disembunyikan. Misalnya apa? Ji itu li ata'allam al-ilm, misalnya. Saya datang li ata'allama al-ilm, untuk mempelajari ilmu. Perhatikan, likai ya, likai di sini. Likai ata'allama al-ilm. Saya datang untuk mempelajari ilmu. Maka kai di sini, kai beramal atau tidak? Beramal, terpenuhi syarat. Didahului apa? Li. Dan linya nampak sekarang. Bisa juga tidak nampak. J itu kai ata'allamal ilm. Saya datang untuk mempelajari ilmu. Di sini beramal dan ditakdirkan ada li yang tersembunyi di sini. Tersembunyi ini linya. Ya. Paham? Cuman kan di sini tergantung niatnya pembicara. Dia niatkan, dia sembunyikan li atau tidak. Kalau dia niatkan ada li, berarti ini mansub pakai kai. Siapa yang menasabnya? Kai. Kalau dia niatkan ada li. Bagaimana kalau pembicara tidak niatkan ada li? Tidak ada li di situ. Maka ini tetap nasab, tapi bukan lagi kai yang menasabnya, melainkan an yang disembunyikan di sini. An mudmarah. Paham? Nah, kalau ini gampang ya. Kalau yang kelihatan li-nya gampang ya. Bagaimana kalau tidak kelihatan li-nya? Ini jadi masalah. Ya kan? Nah, dia tergantung pembicara. Kalau dia niatkan ada li, berarti ata'allama nasab, dinasab oleh siapa? Dinasab oleh siapa ya? Tidak, kalau dia niatkan ada li, dinasab oleh siapa? Ata'allam kai. Kalau tidak diniatkan berarti an. Paham ya? Dan ini tidak bisa dua-duanya ada. Salah satunya. Kalau ada li, tidak ada an. Kalau diniatkan ada li, berarti pasti tidak ada an. Kalau diniatkan ada an, berarti tidak ada li. Paham? Dia nanti kalau tidak ada li ya, berarti menasab dengan an, disembunyikan. Disembunyikan di sini wujuban atau jawazan. Di sini dia jawazan. At-tayyib. Wujuban atau jawazan? Saya ragu, saya lupa. Wujuban atau jawazan, Umar? Apa? Bukan li. Kai, wujuban seharusnya. Tidak ada di buku, tidak ada di Tuhfa juga tidak ada. Ini seingat saya di Mutammimah disinggung. Wujuban di sini. Perhatikan, ingat ya, nanti ingat. Karena kita nanti akan bahas an mudmarah, an itu sembunyikan wujuban atau jawazan. Kalau dia dengar, kalau kai
kalau kai tidak ada linya, tidak diniatkan ada li, maka annya menasab. Annya yang tersembunyi yang menasab. Tersembunyinya itu wajib, wujuban, tidak boleh nampak. Tidak boleh nampak. Kesimpulannya kai manasab fil mudhari berapa syaratnya? Cuma satu, didahului oleh lam ta'lilat. Lam ta'lil secara lafzan nampak ataupun tersembunyi. Kalau lafzan tidak ada iskal. Kalau kelihatan tidak ada iskal. Tapi kalau tersembunyi, itu baru ada iskal. Tapi ini dikembalikan ke niatnya pembicara. Atau penulis buku. Ya, ada kedua kemungkinan. Kalau kita tidak tahu niatnya, berarti dua kemungkinan. Dia nasab karena kai atau dia nasab karena an mudmarah. Jelas? Saya ulangi. Kalau ada li, berarti yang menasab at-ta'allam adalah kai. Kalau tidak ada li, berarti yang menasab at-ta'allam an. Jadi dua kemungkinan yang menasab at-ta'allam, annya yang tersembunyi atau kainya. Bisa kai kalau ada li, diniatkan li. Bisa an kalau tidak ada li. Dan ketika tidak ada, misalnya taruhlah tidak ada li, tidak diniatkan li, maka an yang menasab, ya kan? Lihat, an yang menasab. Kalau tidak ada li, maka an yang menasab. Tugasnya kai apa sekarang? Kalau an yang menasab, berarti kai apa tugasnya? Kai tugasnya menjadi huruf jar. Huruf jar bisa masuk pada fiil. Bukan fiil ini. Ini sudah ditawil ke masdar. Ditawil ke masdar kayak tadi. Jadi ini nanti masuk ke masdarnya. Berarti cara ta'wil apa tadi? Ambil masdarnya. Ta'allam apa masdarnya? Ta'allum. Ta'allum fa'ilnya ana, berarti jadikan mudhaf ilaihnya. Berarti ta'allumi. Ta'allumi kan pakai ya mutakallim kalau ana. Li ta'allumi. Ji itu li ta'allumi al-ilma. Saya datang untuk mempelajari ilmu. Li ta'allumi al-ilma. Jelas ya? Baik. Nanti kita lanjutkan pembahasan setelahnya. Baik. Kita sudah selesaikan 4 yang pertama, yaitu an, lan, idzan dan kai. Adapun an dan lan ini menasab dengan sendirinya tanpa syarat. Sementara idzan dan kai ini menasab sendirinya dengan syarat. Walamu kai, walamul juhud, wa hatta wal jawab bil fa wal wawi wa au. 6 ini itu lam kai, nama lainnya lam ta'lil. Lam juhud yang dia dibaca li juga, lam kai itu dibaca li, lam juhud juga dibaca li. Di dalam prakteknya tulisannya li. Wa hatta jawab bil fa, yaitu fa sababiyah, waw ma'iyah, dan au bermakna ila atau illa. Nah, adapun lam kai atau nama lainnya apa? Lam kai nama lainnya apa? Coba tulis di matanya. Lam kai nama lainnya lam ta'lil. Lam kai nama lainnya lam ta'lil. Ya. Dia menasab yang kuatnya 6 yang terakhir ini menasab dengan apa? An mudmarah, an yang disembunyikan.
Apakah itu jawazan atau wujuban? Disembunyikan secara boleh atau secara wajib? Sembunyi, tidak boleh nampak sama sekali. Kalau jawazan boleh nampak, kadang nampak, kadang sembunyi. Kalau wujuban tidak pernah nampak, tidak pernah apa? Nampak annya. Yang kita bahas annya itu boleh nampak, boleh tidak. Ini jawazan. Atau wajib nampak, wajib tersembunyi, atau annya wajib tersembunyi. Kita bahas dari lam kai atau lam ta'lil. Lam ta'lil ini manasab fil mudhari setelahnya bukan dengan sendirinya, tapi dengan adanya lam, dengan adanya an mudmarah, dengan adanya an yang disembunyikan setelahnya. Jelas ya? Misalnya contoh yang ini. Ji'tu li'ata'allam. Ji'tu li'ata'allam. Sekarang ata'allama ini fil mudhari dinasab oleh apa? Jawabannya apa? An, bukan li. Ada li di situ tapi bukan dia yang menasab. Dia hanya lambang saja atau tanda bahwa ada an yang disembunyikan. Jadi yang menasab at-ta'allam adalah an yang disembunyikan setelah li. Jadi takdirnya seandainya dinampakkan maka lafadznya li'an at-ta'allam. Saya datang li'an at-ta'allam, untuk mempelajari ilmu. Paham ya? Jadi yang menasab bukan li-nya tapi an-nya yang disembunyikan. Dan disembunyikannya jawazan atau wujuban? Antum tulis lam kai, dia menasab fil mudhari dengan an mudmaratan jawazan. Tulis di situ, bisa antum tulis di samping matan bahwa lam kai, lam ta'lil, dia menasab fil mudhari dengan an mudmaratan, dengan perantara an mudmarah apa? Jawazan atau wujuban? Jawazan. Kedua, lamul juhud. Lam al-juhud. Lamul juhud juga sama, menasab dengan an mudmaratan juga, cuman dia wujuban. Mulai dari lam juhud sampai terakhir itu semuanya an mudmaratan wujuban. Hatta juga menasab dengan an mudmaratan wujuban. Fa sababiyah juga menasab dengan an mudmaratan wujuban. Waw ma'iyah juga menasab dengan an mudmaratan wujuban. Paham? Au juga menasab dengan an mudmaratan wujuban. Bisa antum merinci azam? Coba nawasib yang 10. An lan menasab dengan sendirinya atau dengan perantara? An menasab dengan sendirinya tanpa syarat. Iya. Tanpa syarat atau dengan syarat tadi? An lan. An dan lan tanpa syarat. Terus menasab dengan sendirinya atau tidak? Idzan. Itu 4 pertama menasab dan sendirinya semuanya. Idzan menasab dan sendirinya tanpa syarat atau dengan syarat? Idzan. Kai menasab dengan sendirinya tanpa syarat atau dengan syarat? Dengan syarat. Bisa? Dengar, kesimpulannya 4 yang pertama itu menasab dengan sendirinya semua. Tapi dengar lagi.
ada yang bersyarat, ada yang tanpa syarat. Paham? Mana yang bersyarat? Apa itu? Kai. Tanpa syarat? Yang tanpa syarat? Dua pertama, an dan lan. Kemudian lam kai. Lam kai. Dia menasab dengan apa? Dia menasab sendirinya atau dengan perantara? Perantara apa? An mudmar, an disembunyikan. Jawazan atau wujuban? Yang ini tadi. Jawazan atau wujuban? Jawazan. Selebihnya sampai akhir itu lam juhud hatta yang di matan. Coba lihat. Wujuban semua. Bisa rinci sekarang? Bisa. Harus dihafal rinciannya begitu. Paham ya? Jadi mulai dari lam juhud sampai terakhir itu semuanya menasab dengan an mudmaratan wujuban, an yang disembunyikan secara wajib. Cuman lam juhud ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Lam juhud akan menasab dengan an mudmaratan wujuban dengan syarat didahului oleh makana atau lam yakun. Didahului oleh apa? Makana. Yang tidak pegang syarah, lihat makana didahului oleh kosakata yang seperti ini. Makana atau lam yakun. Salah satunya saja. Di depannya harus salah satunya ada ini, salah satunya. Di depan li. Lam juhud itu tulisannya li ya. Lam kai juga tulisannya li. Tapi membedakan lam kai dan lam juhud gampang. Kalau ini kan lam kai iya. Ji itu li ata'allam. Dia bermakna ta'lil, bermakna sebab atau agar supaya gitu. Kalau lam juhud bermakna penafian. Juhud menafikan. Mengingkari, menafikan, meniadakan. Ciri-cirinya untuk membedakannya ini tadi. Kalau lam juhud didahului oleh ini. Kalau lam ta'lil tidak ada itu. Gampang kan? Gampang membedakannya. Walaupun tulisannya sama-sama li. Kalau lam amr li juga. Cuma dia lam amr nanti jawazim, bukan nawasib. Ini kadang tertukar. Lam amr sama lam ta'lil. Kalau lam juhud kan gampang ditandai. Ada makana atau lam yakun. Tapi kalau lam amr nanti dijawazim, penjazam dia. Penjazam. Untuk membedakan lam amr dan lam ta'lil, dia dilihat maknanya, konteks maknanya. Oh ini bermakna perintah. Oh ini bermakna sebab. Kalau ini bermakna sebab, tidak mungkin ini bermakna perintah. Kalau lam amr bermakna perintah. Misalnya litata'allam ya Zaid. Hendaknya engkau belajar wahai Zaid. Dan biasanya dia berada di depan kalimat kalau lam amr. Kalau lam kai, dalam ta'lil dia berada di tengah. Seperti itu. Ji itu li'ata'allam. Selalu ada yang mendahulinya kalimat baru. Taib. Kita lanjut. Lam juhud apa syaratnya beramal? Didahului oleh makan atau lam yakun. Didahului oleh makana atau lam yakun. Itu contohnya ada beberapa dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Wa ma kana Allahu liyuzlimahum. Kalau di surah Ankabut begitu. Maka Allahu liyuzlimahum. Tidak mungkin Allah menzalimi mereka. Jadi dia bermana tidak, bermana nafi. Maka Allahu wa ma kana Allah liyuzlimahum. Baik. Liyuzlimahum.
Lihat-lihat. Wa ma kana Allah afan. Ma kana. Wa ma kana Allahu liyudlimahum. Allah tidak mungkin menzalimi mereka. Ini lam juhud pasti. Karena dia dahului makana. Dan dia bermakna nafi. Bermakna penafian. Allah tidak mungkin menzalimi mereka. Liyudlima. Taib. Atau bisa juga dahului oleh lam yakun. Salah satunya seperti lam yakunil ladzina kafaru. Kalau itu tidak ada linya ya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Misalnya. Itu dia bermana lam juhud juga. Allah tidak mungkin mengampuni mereka. Nah, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak mungkin mengampuni mereka. Ini orang-orang munafik. Taib. Jadi intinya dahulu oleh makan atau lam yakun. Dan ingat dia menasab dengan an mudmaratan wujuban. Kemudian yang selanjutnya hatta. Hatta ini dia menasab dengan an mudmaratan wujuban atau jawazan? Wujuban juga, tadi saya sudah rinci tadi. Dan hatta dia bermakna ghayah atau ta'lil, dua maknanya. Hatta itu kadang bermakna ghayah, sampai, diterjemah hingga. Dan kadang bermakna ta'lil. Apa ta'lil? Bermakna sebab. Hatta juga kadang bermakna sebab. Nah, ini syaratnya. Ini sebenarnya syarat ini. Secara tidak langsung. Hatta itu syaratnya dia beramal menasab fil mudhari dengan an mudmaratan wujuban. Kalau dia bermakna apa? Bermakna al-ghayah atau ta'lil. Tapi kalau hatta bermakna huruf ataf atau hatta bermakna apalagi hatta huruf ibtidaiyah. Kalau di sini huruf jar dia di sini. Di sini huruf jar. Hatta di sini huruf jar. Huruf jar yang menjadi lambang adanya an mudmarah. Paham? Begini, an apa namanya? Itu hatta lam apa tadi? Lam juhud hatta, kemudian apa lagi menawasib? Kai, ya, kai ketika tidak terpenuhi syarat. Kai tadi kalau tidak terpenuhi syarat, yang ini lihat di papan ini. Ini kai tidak terpenuhi syarat, yang munasab berarti an mudmar. Tugasnya kai di situ apa? Huruf jar. Sama juga hatta. Yang beramalkan an, yang munasab fil mudhari an, bukan hatta. Hattanya apa di situ? Huruf jar. Yang menjer apa? Menjer masdar. Mana masdarnya? Itu an dan fil mudhari'nya kan masdar. Paham? Kalau ada yang tanya, berarti huruf jar masuk ke fiil? Tidak ke fiil, dia masuk ke masdar. Yang ditakwil dari an dan fil mudhari'. Paham? Jadi jangan bingung, masa huruf jar masuk ke fiil? Bukan ke fiil, dia masuk ke masdar yang sudah ditakwil dari fil mudhari'. Jelas ini ya? Nah, jadi hatta yang beramal dengan an mudmaratan wujuban itu bermakna ghayah dan ta'lil. Kemudian fa sababiyah. Al-jawab bi fa katanya di matan. Al-jawabu bi fa. Jawaban dengan fa, maksudnya fa sababiyah. Fa sababiyah. Kenapa dikatakan jawab? Karena fa itu menjadi rabitah, menjadi pengikat antara sesuatu dengan jawabannya. Nanti akan ada contohnya. Fa sababiyah waw ma'iyah. Ini dua ini
Waw ma'iyah artinya waw bermana bersama. Fa sababiyah, fa bermana sebab. Fa sababiyah artinya fa bermana sebab. Jadi apa yang sebelum fa itu menjadi sebab terwujudnya yang setelah fa. Kalau waw ma'iyah, apa yang sebelum waw dia apa? Menyertai apa yang setelah waw. Menyertai apa yang setelah waw. Paham ini? Kalau fa sababiyah, sebelum fa itu merupakan sebab untuk apa-apa yang terletak setelah fa. Sementara waw ma'iyah, apa yang sebelum waw itu menjadi hal yang menyertai apa-apa yang setelah waw. Yang sebelum waw menyertai apa yang setelah waw. Nanti kita contohkan. Nah, sebelum itu kita sebut dulu syaratnya. Fa sababiyah dan waw ma'iyah ditulis syaratnya ya. Yang pegang matan tulis syaratnya. Syarat fa sababiyah dan waw ma'iyah beramal dengan an mudmaratan wujuban adalah didahului oleh tolab atau nafi. Didahului oleh tolab atau nafi. Tolab atau nafi. Apa itu tolab? Tolab, lihat di papan tolab. Kata penyair, tolab itu adalah mur wadu'u wanha wasal. Ini penggalan pertama syairnya. Mur wadu'u wanha wasal wa'rid lihaddihim tamannin warju warju murwadu wanha wasal wa arid lihaddihim tamannin warju kadzaka kode kamula. Saya ulang tulis. Tidak muat ya. Lihat yang pegang matan mur wadu'u wanha wasal wa'rid lihaddihim apa dia lihaddihim tamannin warju kadzaka nafyu kada kamula. Lihat mur ini apa artinya? Mur perintah, kata kerja perintah atau perintah. Itu tolab. Wadu'u doa, wanha larangan, sal istifham minta, irid ta'rid mengajak dengan lembut, haddihim tahdid mengajak dengan paksaan, sedikit paksaan, tamanna apa berangan-angan, roja. Ini tolab sampai di sini namanya tolab. Ada berapa tolab? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 talab. Nafi sendiri. Nafi itu bukan talab, dia namanya nafi. Sudah paham talab? Talab itu adalah perintah, doa, larangan, istifham, sal. Sal meminta, berarti istifham menanyakan. Apa? Mengajak dengan lembut, mengajak dengan sedikit paksaan, tamanna, angan-angan, urju, harapan. 8 ini namanya tolab. Jadi kalau ditanya apa itu tolab, tinggal bacakan syairin. Murwadu wanha wasal wa arid lihaddihimu tamanna warju kadzakan nafyu. Kode kamu lah warju kadzaka, warju sampai warju itu tolab. Adapun ucapan beliau kadzakan nafyu, demikian pula nafi. Ini dia pembahasan tersendiri nafi. Jadi syahid kita sebelum antum tulis, dengarkan dulu. Syahid kita fa sababiyah menasab fil mudhari dengan syarat didahului oleh salah satu dari berapa ini? 8 tambah 1 berarti 9. Ya. Ini tolab yang 8 tolab. Ini lain dia, nafi. Ya. Didahului salah satu dari tolab atau nafi. Itu syarat beramalnya apa? Fa sababiyah yang didahului oleh an mudmaratan wujuban. Kalau tidak ada salah satu dari 9 ini, maka dia tidak beramal. Itu syaratnya, harus didahului oleh salah satu dari 9. Antum pahami yang 9 ini? Apa 9 itu? Mur, perintah, ud'u, doa, inha, larangan. Inha kan melarang. Sal memohon, berarti apa namanya? Sal itu meminta atau memohon. Yang dimaksud di sini istifham, menanyakan ya. Sal juga bisa bermakna menanyakan. Artinya istifham. I'rid, ta'rid. I'rid itu menawari seseorang, singgah dulu. Menawari, mengajak dan lembut. Kalau had itu dorongan. Had itu kan memberikan hasungan, dorongan. Berarti dia mengajak dengan paksaan. Tamanna, apa tamanna? Angan-angan, berangan-angan. Warju, roja. Ya, kalau angan-angan ya, dia mengharapkan sesuatu yang mustahil atau sulit untuk dicapai. Kalau roja, dia biasanya mengharapkan sesuatu yang bisa tercapai dan mungkin untuk dicapai. Bahkan dia sesuatu yang dekat untuk dicapai. Taib. Itu dulu antum hafalkan bahwa fa sababiyah dan waw ma'iyah ya, dua-duanya sekaligus. Tidak bisa beramal kecuali didahului oleh berapa? Salah satu dari 9 yang di papan. Antum hafal syairnya ini. Hafal syairnya mur wad'u wad'u wan ha was sal wa rid li haddihim di harakati tamanna warju kadzaka nafyu qad kamu la. Dihafal dan bukan hanya dihafal, ditahu. Umur perintahkan, berdoalah, la inha laranglah, sal apa, tanyakanlah berarti apa? Tanyakanlah berarti istifham. Wa arid, ajaklah. Irid itu menawar, mengajak dengan lembut, menawarkan atau mengajak. Lihaddihim, mendorong, maksudnya memberikan dorongan dan paksaan gitu.
dorongan atau hasungan. Tamanna haddin tahdid, tamanna angan-angan, warju roja harapan. Harus didahului oleh salah satu dari 9 nafi, 9 dengan nafi ya. Nah, cuman ini kan ini nama-namanya, alatnya beda. Ini cuma nama, alatnya itu seperti apa alatnya? Fi'il amr. Kalau mur berarti fi'il amr. Misalnya doa, inha ya lanahya. Misalnya sal istifham. Kemudian i'rid ya biasanya apa? I'rid mengajak dengan lembut pakai apa? Hah? Apa alatnya i'rid? Kalau lihat dim tahdid halla misalnya, atau laula, ada dua alatnya dia, halla sama laula. Kalau i'rid apa contohnya di syarah? I'rid ala ya, ala tazuruna, tidakkah engkau mau menjenguk kami, menziarahi kami? Ala. Jadi nanti ditulis alatnya ini berupa fi'il amr misalnya. Ini alatnya doa yang bentuknya doa. Inha la nahya. Fil nahi. Sal istifham. Apapun bentuk istifham, yang penting istifham. I'rid pakai ala. Haddihim, kalau i'rid pakai ala misalnya. Ala atau ama, bisa juga ama. Bermana tidakkah, ala atau ama. Lihat dihim tahdid, dia bisa halla atau laula. Tamanna itu apa? Pakai laita ya, laita dia, laita. Kalau warju roja pakai apa? Tarajji, la'alla, pakai la'alla. Paham maksud saya? Ha? Maksud saya fa sababiyah dan waw ma'iyah itu dia didahului oleh yang alat-alat di bawah ini. Ini cuma namanya. Di atas itu cuma nama. Kalau yang di bawah itu alat-alatnya. Oh, kalau i'rid, kalau perintah fil amr misalnya. Kalau doa, ya doa, konteks doa. Kalau larangan la nahya. Misalnya la apa misalnya? Apa yang cocok apa di situ? Doa apa larangan? La tuhmil fatandam. La tuhmil. Jadi la larangan. Kalau sal istifham, bentuk huruf-huruf istifham atau isim istifham. Nah, paham ya? Istifham seperti hal misalnya, jelas huruf istifham, hal, mau kaifa, ana, apa, aina, menjelas istifham harus dahului oleh salah satunya. Sudah? Contoh-contohnya ini butuh rincian, contoh-contohnya butuh penjelasan. Kemudian yang terakhir au. Kita selesaikan dulu pembahasannya. Adapun contohnya, mendetailkan contohnya nanti saja. Nah, au. Sekarang au menasab dengan apa dia au? An-mudmaratan wujuban juga. Tapi dengan syarat dia bermakna ila. Syaratnya bermakna ila atau illa, bermakna sampai. Au yang bermakna sampai, hingga, bermakna hingga, dan bermakna yang kedua bermakna sampai, yang pertama bermakna sampai atau hingga, yang kedua bermakna kecuali. Bermakna apa? Kecuali. Nah, tapi kalau aunya misalnya bermakna apa? Atau
bermakna takhir, atau bermakna al-ibaha, atau bermakna tashkik, nah itu tidak beramal, tidak bisa di situ beramal dengan an mudmaratan wujuban. Jadi dia beramal menasab fil mudhari dengan an mudmaratan wujuban melalui perantara an mudmarah. Kapan? Kalau dia bermakna ila atau illa, bermakna ila, huruf jar ila sampai atau hingga, atau bermakna illa kecuali. Nah, selesai pembahasan nawasib. Ya, contoh-contoh fa sababiyah dan waw ma'iyah nanti saja. Yang penting antum pahami dulu pokok pembahasannya. Pokok pembahasannya apa? Di antara 10 nawasib. Di antara 10 nawasib yang disebutkan oleh penulis, yang menasab dengan sendirinya berapa? 4. Yang menasab dengan an mudmarah wujuban ada wujub. Yang menasab dengan an mudmarah jawazan dulu. Jawazan ada berapa? 1. Kalau wujuban berarti 5. Apa itu? Enggak, lam kai jawazan. Antum tandai tadi atau tidak? Lam kai jawazan. Yang wujuban itu mulai dari lam juhud, arham. Lam juhud wujuban, hatta wujuban, fa sababiyah wujuban, waw ma'iyah wujuban, au bermakna ila atau illa wujuban tambah 1 wujuban. Ini kan baru 5 ini. Apa yang 1? Yang ini tadi, masih ingat? Yang ini kalau tidak terpenuhi syarat, maka yang menasab apa? An mudmar wujuban atau jawaban? Ini saya sudah tulis tadi, wujuban. Ada 6 berarti. Kai di pembahasan kai tadi. Bukan pembahasan lam kai, nanti antum campur lagi. Kalau lam kai wujuban atau jawazan? Lam kai jawazan. Kalau pembahasan kai, itu yang wujuban. Berarti 6 dia. Wujuban 6, jawazan 1. Hafal dulu ini yang pokok ini. Yang 4 pertama itu menasab dan sendirinya. Ada yang bersyarat, ada tanpa syarat. Anlan tanpa syarat, idzan kai bersyarat. Kai kalau tidak terpenuhi syarat, maka menasab dan an mudmaratan wujuban. Kemudian lam kai menasab dan an mudmaratan jawazan. Kemudian 5 yang terakhir itu wujuban. Sehingga kalau digabungkan yang wujuban 5 tambah 1 yang di pembahasan kai, akhirnya semuanya berapa? Arham? 6. Paham? 5 yang terakhir mulai dari lam juhud. Iya. Tambah pembahasan kai, tambah yang kai tidak terpenuhi syarat, 6. Ingat ya? Mulai dari lam juhud. Lam juhud, hatta, fa, sababiyah, waw ma'iyah, au. Sudah 5. Tambah apa saya bilang tadi? Hafal bahasanya. Tambah kai yang tidak terpenuhi syarat. Begitu bahasanya. Ya. Tambah kai yang tidak terpenuhi syarat untuk menasab sendirinya. Saya ulangi, yang menasab dengan an mudmaratan wujuban, hatta lam juhud, hatta, fa sababiyah, waw ma'iyah, au, dan kai yang tidak terpenuhi syarat untuk menasab dan sendirinya. Maka di situ dia menasab dengan an mudmaratan wujuban. Sudah ini? Baik. Selesai. Nawasib. Nanti kita lanjut jawazim. Insyaallah taala. Pendeta lain